melepaskan diri dari nilai-nilai kebendaan, dan itu butuh latihan yang luar biasa. Kalau ini bisa mulai kita kikis, kita akan turun dari nafsul ammarah sampai kepada turun ke tengah itu ada nafsul lawwamah. Ini masih ada rasa cinta kepada dunia, tapi tidak terlalu kuat. Nah, disinilah muncul lawwamah, itu artinya senantiasa mencaci, mencerca. Siapa yang dicerca? Dirinya sendiri. Dicerca oleh nafsu kita. Kita merasa, waduh, kenapa ya saya kok bisa melakukan itu? Sering, Pak, ada penyesalan-penyesalan kayak itu. Kenapa saya harus nyakitin orang? Kenapa saya harus ini? Kenapa harus ini? Itu sudah bagus. Artinya sudah ada, terlepas dari nilai-nilai kebendaan yang begitu kuat, itu sudah mulai turun. Sudah mulai ada rasa yang namanya nilai kebendaan itu tidak selalu harus berupa benda loh, Pak. Kadang-kadang keulamaan seseorang itu bisa bermakna kebendaan. Kalau keulamaan, keilmuannya hanya menjadi bangga-banggaan, saya lebih alim dari si A, dari benda itu itu akan menjebak orang menjadi didominasi oleh nafsul amarahnya. Kok jangan itu, ibadah itu loh, ibadah bisa benar kebendaan. Ibadah, wah, sholat ini kalau imam ini, kalau bukan saya yang imamin itu, kalau saya imamin itu rasanya makmum itu ibadah itu masih bisa dijadikan kebanggaan. Nah, kalau begitu turun derajatnya menjadi nilai kebendaan, dan itu masih berada di nafsul ammarah. Ketika bisa turun nafsul lawwamah, itu kadang-kadang menguat kebendaannya, tapi kadang-kadang muncul kesadarannya, itu lawwamah. Nah, ketika kita masih berada di sini, ini catatan ya, Pak, catatan pentingnya. Ketika masih berada di sini, belum berada di nafsul mutmainnah, kita belum pernah masuk ke dalam kelompok hamba-hambaku yang akan masuk surga. Artinya apa? Kalau masih didominasi oleh dua nafsu ini, maka kita belum pernah sampai kepada tingkat bahagia yang sesungguhnya, yang di fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu juga bisa kita lakukan di muka bumi ini. Dengan cara apa? Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam hamba-hambaku. Hambaku itu orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuannya, yaitu kepada Allah, maka tidak ada lagi rasa bangga dalam hatinya. Bangga terhadap hartanya tidak, bangga terhadap ilmunya tidak, pangkatnya tidak, ibadahnya pun tidak dijadikan sebuah kebanggaan. Terus merasa lebih dari yang lain, tidak. Itu namanya fadkhuli fi ibadi. Nah, kita ini sekarang kita ukur, saya ini sudah masuk kepada kelompok hamba-hamba Allah yang di itu atau belum ya. Kalau masih ada rasa bangga, belum. Nah, kalau sudah masuk ke situ, baru kita akan merasakan, oh ternyata hidup ini rasa nyaman, nikmat, sama seperti kita sedang masuk surganya Allah. Wadkhuli jannati. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah ketika Rasul menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana kalau kita membuat ukuran kita seperti sekarang? Rumahnya Rasul itu hanya kecil dan atapnya itu pakai pelapah kurma itu. Kok bisa baiti jannati itu dari mana? Ternyata dibangunnya dari dalam. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan ada orang yang punya rumah gedong, magrong dan tapi di dalamnya neraka itu banyak, Pak. Karena apa?
tidak dibangun dari membangun nafsul mutmainnah. Mari kita hidup dengan bahagia. Hidup dengan bahagia dengan cara apa? Kita lepaskan ketergantungan kita kepada nilai-nilai kebendaan.